Oke, halo semuanya. Setelah kita sekian lama tidak membahas mengenai Quora, hari ini spesial karena di episode ketiga spesial membahas mengenai Quora, dan tema kita kali ini tuh seru banget guys, karena tema yang akan kita bahas adalah apakah pendidikan di UI, UGM, dan ITB benar-benar lebih baik daripada kampus-kampus lain di Indonesia, ataukah mereka lebih baik karena input mahasiswanya memang lebih berkualitas. Tapi sebelumnya, yuk kita intro dulu. Oke, halo semuanya. Bagi kalian yang baru pertama kali nih ngunjungin channel ini, perkenalkan saya Sabit, dan saya biasanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak muda, kepemudaan, dunia kampus, pokoknya semua yang berkaitan sama anak muda. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa masih muda, nggak usah ragu untuk klik tombol subscribe di bawah. Hari ini seperti yang udah kalian tonton di awal, kita akan ngebahas lagi nih mengenai satu episode Quora yang menurut saya ini sedikit lebih ke universitas gitu. Jadi belakangan ini lagi ya hangat-hangatnya lah tentang dunia pendidikan. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah apakah benar pendidikan di UI, UGM, dan ITB atau top 3 kampus ini benar-benar lebih baik daripada kampus lain di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi saya yang alumni dari salah satu universitas yang tadi, tepatnya di UGM, memang ada beberapa perbedaan mungkin ini karena bersifat subjektif dari diri saya sendiri dibanding dari universitas lain gitu. Karena yang saya rasain selama di UGM, kita mendapatkan beberapa kali pengajaran yang kayaknya itu ekstra di luar dari universitas lain gitu. Kayak contoh, kita dapat beberapa kali pengajaran yang narasumbernya itu dari luar gitu. Pada saat saya dapat materi mengenai pustaka, metode olah bahan pustaka kalau nggak salah, itu tuh salah satu narasumbernya kita datangkan langsung dari Belanda gitu. Jadi kita dapat insight yang memang lebih gitu dibanding sama universitas lain yang mungkin. Terus di samping itu juga pengajar ataupun dosen yang ada di UGM saya rasa memang berkualitas, dilihat dari segi pengalamannya, kecakapannya, materi-materinya itu mungkin lebih gitu dibanding yang lain. Selain itu, kita yang mungkin ngerasa dari top 3 ini bahwa kita harus lebih tahu gitu dibanding yang lain. Kita harus lebih banyak dapat materi, kita harus lebih giat dalam ngerjain soal dan lain sebagainya. Oke, kita langsung bahas ke jawaban dari thread yang tadi. Ini dijawab sama Naila Firdausi. Dia menjawab, saya kuliah di FEUI angkatan 95 sampai 99. Memang kualitas input sangat baik. Jadi sebagai mahasiswa itu adalah pengingat untuk rendah hati. Banyak teman-teman yang dulunya juara macam-macam tingkat nasional di kuliah rendah hati karena yaitu sadar sekelas ini semua pinter, jangan banyak gaya gitu katanya. Juga karena menyadari bahwa persaingan untuk nilai susah, udah belajar lebih dulu sebelum masuk ke kelas. Nggak ada ya cerita masuk kelas belum baca materi. Itu pun shock pas ujian nilainya ya gitu deh, jumpalitan belajar terus dapatnya C. Ketawa aja soalnya kalau nggak belajar bisa D atau E dan siap-siap kena DO gara-gara distribusi murni alumni. Yes, nilai saya lengkap dari A sampai E sebelum yang D dan E diulang. Nilai E bukan saya di bawah 50 ya, nilai mid test nilai mid test nilai 79 dan final yakin banget bisa jawab. Keluarnya E dong, frustasi kan. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu dan mungkin masih awam terkait dengan sistem penilaian di kampus, kita itu mengenal beberapa standar gitu. Biasanya kita pakai huruf, ada A, A-min atau upper B, terus ada B atau ada B+, terus C, biasanya ada C-min atau mungkin nggak ada. Tapi yang paling populer itu ya A, A-min atau upper B, terus ada B atau B+, terus ada C atau C-min, ada D, dan ada E. Yang paling parah dari semuanya ya E. E itu kayak 0 gitu, 0 banget. Kalian nggak dapet apa-apa. Dan sedikit cerita juga, jadi dari teman saya yang di teknik mesin UGM,
itu katanya wajar banget gitu. Mereka dalam satu semester itu ada yang dapat C, ada yang dapat D. Itu katanya wajar banget gitu di mereka, karena ya sekeras apapun tetap gitu ada salah satu mata kuliah yang ternyata dapat C atau D gitu. Walaupun ya kalian masuk ngerjain UAS, UTS, ikut kuis, ikut tugas harian dan lain sebagainya, tapi tetap aja gitu anehnya ada yang dapat C atau D, malahan ada yang dapat E. Itu kayak ya udah 0 gitu. Oke, lanjut ya. Mana pernah dulu masuk kelas belum belajar, bisa habis dipermaluin dosen, ngabisin duit rakyat, malu-maluin kalau ketahuan. Setelah kerja, saya beberapa kali mengajar kursus sertifikasi investasi. Pas curhat ngobrol ke 5 temen, 2 dari PTS, bahwa saya kenal peserta kursus belum baca materi sama sekali, jadi akhirnya buang waktu saya untuk menjelaskan, bukannya latihan soal. Yang dari PTS bilang, lah kan lo dibayar untuk ngajar. Sementara 3 temen kampus saya, ya ampun pada nggak niat lulus apa nggak ya? Kalau mereka belajar dulu kan tinggal latihan soal, nggak sayang itu belajar belasan juta. Kayak gitu deh. Ngobrolnya macam-macam di kampus, meski di fakultas yang kapitalis, ngomongin segala macam secara kritis, tapi nggak baper pas dikritik. Dosennya bener-bener ahli, policy makers. Kuliah di investasi dulu memang orang capital market, belajar akuntansi sama direksi, komisaris, atau komite audit emiten, atau S3 akuntansi spesifik dan aktif di IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Belajar ekonomi petinggi dari Kemenq, BI, atau periset di think tank macam LD, LPEM, CSIS, dan lain-lain. Nah, ini salah satu kelebihan yang tadi udah pernah saya sebutin di awal ya guys ya. Jadi di UI UGM ITB itu pematerinya bukan dari kayak dosen utama, tapi kita tuh kadang kedatangan dosen tamu gitu, yang itu tuh praktisi. Kayak tadi misalnya dia kan kuliah di FEUI, dia kedatangan orang yang memang udah ahli di capital market, dia kedatangan direksi, dia kedatangan komite audit. Jadi kita tuh materinya dapat, tapi kita tuh dapat ilmu yang udah pernah dipraktekin sama orang yang di lapangan. Itu jadi kita tuh bisa ngebuka gitu mindsetnya. Terus dilanjut, enaknya ya mereka ditanya apa aja bisa jawab, diskusi macem-macem, info lowongan atau kesempatan di kelas. Jadi diberitahu background story perjalanan internasional dia dan lain-lain. Pikiran jadi terbuka untuk kelas, diskusi macem-macem secara kritis. Soal network dan nama sangat bantu untuk cari kerja setelah lulus. Gak enaknya, sampai di kampus nunggu dosen gak muncul. Tiba-tiba asdos muncul, minta maaf karena kelas dibatalkan karena dosen dipanggil RI1 atau DPR ataupun menteri. Mau kesel? Ya gimana? Sadar skala prioritas melayani negara ini nomor 1. Waktu zaman saya kuliah belum ada AC, jadi kalau dapat kelas di gedung A lantai 3 FEUI seperti bikin raca di neraka. Oh iya, dia FEUI angkatan 95 sampai 99 guys. Jadi pas dia lulus saya lahir. Nah, ya udah ceritanya gitu ya dari Nailia Firdausi. Mungkin bagi kalian yang FEUI angkatan segini bisa komen. Jadi ya seperti yang udah Ibu Naila Firdausi jelaskan, kita sebagai alumni dari yang top 3 universitas di Indonesia tadi, kita punya beberapa kelebihan gitu. Mungkin kita membawa nama besar di belakang kita, tapi kita pun secara output materi, kita secara pembelajaran, itu kita pun mendapatkan lebih. Dan ini subjektif, ini menurut saya pribadi. Dan kadang kalian jangan menyangka semua alumni top 3 itu hebat-hebat, enggak gitu. Ada juga yang biasa-biasa aja, ada juga yang mungkin ya jadi orang biasa gitu. Artinya bukan masalah ke kampusnya, tapi ya kembali ke kepribadiannya masing-masing. Dari kampus sudah ngasih nih, kalian punya background nama yang besar yang kalian bisa catut gitu ya, alumni UI lah, alumni UGM lah, alumni ITB lah. Jadi kalian bisa manfaatin itu. Tapi kembali ke kapasitas diri kalian. Kalian itu bener nggak sih belajar tentang apa di fakultas apa, dan ilmunya tuh bener nggak, nyampe nggak gitu ke kalian. Jadi ya tergantung ke orangnya lagi. Oke, kita jawab dan bacain di pertanyaan yang tadi dari Raihan. Pertanyaan yang menarik, sedikit cerita tentang masa perkuliahan saya di UGM tahun 2017 sampai 2021. Oh, berarti dia adik tingkat saya, karena saya di UGM angkatan 2016. Sudah menjadi rahasia umum jika kamu berhasil masuk PTN top, berarti kamu merupakan salah satu orang yang beruntung dan kemungkinan besar juga di atas rata-rata karena berhasil mengalahkan puluhan bahkan ratusan ribu peserta lain dalam seleksi. Jadi memang jelas jika nama baik UGM salah
salah satunya ya dari mahasiswanya. Hal yang saya rasakan saat menjadi mahasiswa UGM adalah menemukan teman-teman yang sangat kompetitif dan ingin selalu berkembang. Hampir tiap bulan pasti ada aja teman yang meraih prestasi di lingkungan nasional ataupun internasional. Dengan lingkungan seperti ini, kita merasa terdorong untuk terus maju. Nah, bener banget guys, sorry saya potong ya. Jadi lingkungan itu pengaruh banget. Kayak misalnya nih, teman-teman kalian tuh orangnya udah mau open minded, udah mengajak kalian terus berkembang, udah mah selalu nge-push kalian untuk bisa jadi lebih, otomatis kalian pun akan terdorong gitu keluar dari zona yang tadinya biasa-biasa aja. Nah, ini mungkin di beberapa kampus itu beda gitu, entah dari segi budayanya, dari segi lingkungannya, teman-temannya. Jadi lingkungan pun berpengaruh ke diri kaliannya juga gitu. Makanya ya kita juga sebagai orang yang mungkin hidup di lingkungan kampus itu pasti kan bergaul sama temen. Nah, makanya teman-temannya kayak gimana gitu. Jujur aja di UGM itu kayak miniatur Indonesia, semua ada, dari mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu ada gitu semuanya. Suku, budaya bersatu di situ. Kalian bisa main, kalian bisa kenal, kalian bisa sharing. Jadi ya kayak pertukaran budaya gitu. Jadi kalian kaya sama budaya selain dari yang kalian bawa. Itulah untungnya ya. Oke, lanjut sedikit selingan. Inilah teman dekat saya dari yang paling kiri. Prestasi di UGM sangat luar biasa, yaitu pernah mengikuti dan menjadi juara pada lomba mobil balap mahasiswa di Jepang bersama tim Bima Sakti UGM. Teman saya yang tengah lebih luar biasa lagi karena pernah menjadi juara umum di kompetisi nasional dan melanjutkan prestasinya meraih juara 3 di kompetisi UEV sedunia di Turki bersama tim Gamma Force UGM. Tentunya saya juga tidak mau kalah dengan prestasi mereka. Saya bergabung di tim mobil hemat energi Smart UGM dan pernah menjadi juara 3 prototipe mobil listrik paling hemat se-Asia. Mungkin ini salah satu keuntungannya juga guys. Di UI UGM ITB itu kayak punya komunitas, himpunan, apa sih namanya tuh yang kayak gini? Bima Sakti Gamma Force Semar itu kayak apa ya? Aduh, kalau di SMA itu namanya ini. Lupa lagi. Perkumpulan gitu ya, himpunan. Kan ada Ormada, organisasi mahasiswa daerah. Terus ada apa lagi? Ya organisasi-organisasi gitu ya, komunitas. Nah di UGM tuh ada tuh yang namanya Bima Sakti Gamma Force Semar. Itu kayak sekumpulan tim yang ngebahas tentang tadi mobil listrik lah, mobil hemat energi lah, apalagi mobil cepat lah atau apa itu. Jadi kita punya komunitas yang satu tujuan gitu, satu linear, entah tentang mobil lah, listrik lah, robotik lah, tentang apalah gitu. Ada wadah yang bisa bikin kalian berkembang. Salah satunya tadi. Sekarang kita bahas dari sisi UGM sendiri. Di balik mahasiswanya yang kompetitif, baik dalam akademik dan non-akademik, pastinya hal ini terjadi karena adanya full support dan fasilitas yang telah disediakan oleh kampus. UGM sendiri juga banyak menyediakan program pengembangan diri bagi mahasiswanya. Salah satunya yang pernah saya ikuti adalah Leadership Training SP2KM. Ini foto peserta SP2KM 2019 yang setelah lulus dari program ini banyak yang menjadi ketua BEM, ketua himpunan, penerima XL Future Leaders, dan banyak lainnya. Oke, bener guys. Jadi SP2KM ini mungkin kayak ya tadi bener namanya Leadership Training. Saya lupa singkatannya apa. Cuman di sana itu banyak banget malah acara-acara yang berhubungan sama leadership lah, berhubungan sama pertukaran pelajar lah, berhubungan sama apa ya namanya community lah. Jadi kita bisa memang explore gitu. Kalian mau tahu apa ada tempatnya, mau tahu apa ada tempatnya, dan kita bisa nyalurin gitu hobi kita, pengetahuan kita ke sana. Seperti yang Mas ini ikutin, dia ngikutin SP2KM dan ternyata alumni jebolannya tuh bisa jadi apapun gitu. Salah satunya ketua BEM, ketua himpunan, penerima XL Future Leaders, dan banyak lainnya. Selain itu, untuk mendorong mahasiswa berbisnis, UGM juga memberikan pendanaan dan pendampingan melalui program mahasiswa wirausaha. Bener banget guys, PMW. Jadi PMW ini kayak ibaratnya inkubasi bisnis, dimana kalian itu punya ide bisnis nih, terus misal udah jalan, terus ternyata menghasilkan profitable gitu, terus juga kalian support UMKM. Nah itu tuh disupport gitu sama UGM tuh, bisa ngasih pendanaan lah, support lah, mentoring lah, dan lain sebagainya. Jadi kalian tuh untung gitu, beruntung
Kalau saya sendiri pernah mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa atau KBMI yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Program KBMI sebenarnya mirip dengan PMW, cuman saingannya merupakan seluruh kampus di Indonesia. Waktu itu UGM melalui Subdirektor Kemahasiswaan melakukan pendampingan pada para mahasiswa yang hendak mengikuti KBMI. Alhamdulillah, alhasil UGM mengirimkan tim paling banyak dalam program ini dibanding kampus lain yang mungkin hanya 1 atau 2 tim. Ya emang kalau masalah support mengenai prestasi, saya sendiri salut gitu sama UGM karena mendukung lah bagi mahasiswa yang mau lomba, ikut kegiatan apa, ikut apa itu disupport gitu sama UGM. Kemudian untuk lomba yang katanya paling bergengsi di tingkat perguruan tinggi, ya ini Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Untuk sekarang UGM masih menjadi juara bertahan pada kompetisi ini karena berhasil mempertahankan juara umum berturut-turut dari 2018 hingga 2021. Bayangin guys, 2018, 19, 2021, 4 tahun berturut-turut UGM menjadi juara bertahan, juara umum PIMNAS. Salah satu kiat sukses UGM menjadi juara umum adalah dengan mengadakan seleksi internal yang cukup ketat di kampus, lalu melakukan pendampingan mati-matian untuk para peserta lomba melalui PKM Center UGM. Bener banget guys, saya pernah ikut PKM Center UGM walaupun gak sampai ke PIMNAS, tapi emang seleksinya mati-matian guys. Mungkin ada puluhan atau ratusan yang pengen ikut PKM di lingkup UGM sendiri, terus disaring, difilter gitu. Kita nggak bisa semuanya diikutin ke PIMNAS. UGM nih mensaring yang benar-benar oke secara ide, secara materi dan sebagainya, barulah yang oke ini dibawa ke PIMNAS gitu dan juara umum bener. Sebenarnya masih banyak fasilitas dari UGM yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Buat yang penasaran, silahkan menggali lebih dalam di website UGM. Ya, saya kira silahkan masuk ke UGM. Dari sisi dosen, kebanyakan dosen saya dulu pernah lulus S3 dan mayoritas dari mereka menempuh pendidikan di negara terbaik, di universitas terbaik di dunia seperti Jepang, Denmark, Belanda. Dosen pembimbing skripsi saya dulu bahkan bisa dibilang termasuk sedikit orang yang menguasai bidang power electronics di Indonesia, sehingga sudah tidak diragukan lagi. Memang para dosen di UGM sangatlah berkompeten. Ada satu pesan dari dosen pembimbing saya yang selalu saya ingat, lulusan UGM itu nggak apa-apa kalah berani sama lulusan ITB atau ITS, tapi jangan kalah benar sama lulusan MIT. Asyik. Lulusan UGM itu nggak apa-apa kalah berani sama ITB atau ITS, tapi jangan kalah bener sama lulusan MIT. Jadi sayangnya ada bukan Indonesia lagi guys, tapi MIT lagi. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Pada intinya UGM bisa menjadi salah satu kampus top karena berkolaborasi yang baik dari kampus, mahasiswa, tenaga pendidik. Mengakar kuat, menjulang tinggi. Ada jadi kangen guys. Jadi dulu saya angkatan 2016 di Sekolah Vokasi UGM, lulus tahun 2019, selama 3 tahun jujur masih kurang mengeksplor karena saya terlalu sibuk di salah satu himpunan aja, jadinya saya kurang eksplor gitu, entah dari sisi Jogjanya, organisasinya, atau hal-hal lain yang bisa kalian eksplor. Jadi bagi kalian yang masih mahasiswa, 4 tahun itu harus benar-benar kalian manfaatin, ikut lomba, ikut seminar, webinar, apalah kegiatan mahasiswa lainnya kalian ikutin, karena dari situ nggak ada yang nggak bermanfaat semua. Adalah mungkin 1-2 yang nggak bermanfaat, tapi dari situ kalian bisa belajar gitu. Pertama, kalian bisa ngebagi waktu antara kuliah, organisasi, waktu luang, istirahat, dan sebagainya. Kedua, kalian punya kenalan baru, punya teman baru, jaringan baru. Itu tuh mahal guys, mahal asli. Jadi kalian kenal, misal punya teman di Universitas A, terus ketika kalian lagi pengen masuk ke Universitas A tuh kalian bisa lewat jalur orang dalam gitu, bukan masuk ya, tapi kayak main gitu, bukan kuliah di situ. Tapi kalau kalian lagi butuh apa, itu bisa gitu, memanfaatkan teman gitu. Jadi 4 tahun kalian harus manfaatin bener-bener guys. Nah, setelah UI dan UGM kita bahas ke ITB. Saya cari dulu yang komenannya tuh dari ITB guys. Oke, nemu nih guys, dari Salahuddin Ahmad. Belajar di Institut Teknologi Bandung, tapi nggak tahu saya tahun berapanya. Oke, kita bahas. Saya mau ceritakan pengalaman saya kuliah di ITB yang mungkin menurut saya akan sulit didapatkan di universitas swasta atau beberapa kampus lainnya. Bagus juga sih jawabannya nih. 1. Perpustakaan pusat dan jurusan dengan koleksi sangat banyak dan sangat mendukung proses belajar mengajar. Mekanisme peminjaman buku juga sangat praktis.
Perpustakaan ITB dulu ruang bacanya sempat buka 24 jam. Jika meminjam buku harian, koleksi langka, disediakan lubang pengembalian buku agar tak terkena penalti, di mana pagi-pagi saat ke kampus tinggal masukkan buku ke lubang pengembaliannya. Semua anak ITB tahu betapa pentingnya kartu perpustakaan ITB dan kehilangan kartu tersebut berakibat harus keliling minta bukti tak meminjam di puluhan perpustakaan jurusan. Benar-benar sama di UGM juga. Perpustakaan UGM itu lengkap dan kalian mau cari apapun ada di sana. Cuman kalau dulu itu waktu zamannya saya, perpustakaan UGM tuh kayak kelihatan sempit gitu ya, apalagi di bagian lantai 2 dan 3-nya. Lantai berapa ya itu ya? Lantai 2. Jadi kayak terlalu banyak buku gitu dan space-nya kadang kurang gitu. Tapi nggak tahu sekarang ya, pasti lebih bagus deh. Dan bener banget mungkin di beberapa kampus yang swasta atau mungkin kampus-kampus yang lain itu kadang koleksi bukunya sedikit guys. Udah mah sedikit, jarang ada yang masuk atau yang baca gitu. Jadi kayak simbiosis gitu, lingkaran, bukunya sedikit nggak ada yang baca, ya udah buat apa ditambahin bukunya gitu kan. Jadi di 3 universitas yang tadi, UI, UGM, ITB, apalagi saya pernah main ke perpustakaannya UI, Crystal of Knowledge itu gede banget juga gitu. Sama saya belum pernah main ke perpusnya ITB gitu guys. Yang kedua ya, dosen-dosen ITB mudah ditemui dan hampir tiap dosen dapatkan ruang kerja sendiri sehingga dosen bisa berkonsentrasi di pengajaran dan penelitian. Oke. Hubungan akrab antar mahasiswa dan dosen. Saya akrab dengan profesor saya di ITB baik di S1, S2, bahkan setelah mereka tak lagi di ITB pun pensiun masih intens berkontak dengan saya. Saat jadi mahasiswa bimbingan kadang ditraktir dosen, bahkan diajak jalan-jalan dengan keluarga ke Garut, kata asal dosen. Kalau weekend dan saya kenal dengan profesor dan anak-anaknya. Pokoknya masa kuliah di ITB itu salah satu the best periode dalam studi. Oh, ini subjektif sekali ya guys ya, karena nggak semua dosen kayak gini. Saya yakin betul nggak semua dosen kayak gini. Mungkin ada beberapa dosen yang kayak gini, terutama dosen-dosen yang muda, yang diidolakan gitu, mungkin kayak gini. Tapi kalian tahu sendiri nggak semua dosen kayak gini. Jadi ada yang dia bikin jarak gitu, lo tuh mahasiswa, gue dosen gitu, ada yang kayak gitu. Dan ini ngapain nih saya gini-gini. Dan ya kalian bisa ini sendirilah, bisa menilai sendiri dosen-dosen yang pernah kalian dapetin pengajarannya tuh kayak gimana dan menjadi bimbingan sama dia tuh kayak gimana gitu. Jadi ya gak semua kayak gitu, apalagi sampai traktir makan, diajak jalan-jalan sama keluarganya, gak semua kayak gitu. Tapi memang ada yang kayak gitu. Berikut komunikasi ucapan lebaran tahun ini dengan profesor saya di S1 dan S2 ITB. Dear Salahuddin dan family, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Salam takzim dari kami di Garut, kata profesornya. Terus dia balas pakai emot senyum. Salam hormat, anak-anak pada kumpul ya di Garut kah? Alhamdulillah rumah rame. Kapan mau liburan di Garut? Ditunggu ya. Siap, insya Allah ada kesempatan saya mampir. Ucapan lebaran profesor S2 saya di ITB dengan profesor saya ini kalau teleponan bisa 30 menit sampai 1 jam. Udah cerita dari mas-mas ITB, Mas Salahuddin kayak gitu ya guys ya. Jadi ya tiap kampus punya ciri khas, punya budaya, punya gayanya masing-masing gitu ya, entah dalam berpakaian, mengajar, style, terkenalnya apa gitu. Jadi kita punya jalannya masing-masing dan ya selama ini mungkin top 3 tadi itu nggak pernah lepas gitu dari UGM, UI, dan ITB. Mari kita bahas lagi guys, satu lagi yang bagus mana ya? Ini nih bagus nih, dari M. Fahrul Ical, S1 Farmasi di Universitas Indonesia, lulus tahun 2022. Maba guys, angkatan corona. Kenyataannya memang input mahasiswa memang lebih berkualitas, tapi pas di perkuliahan mereka tetap berjuang keras untuk mempertahankan keberkualitasannya itu. Awalnya aku berpikir bahwa seluruh teman saya akan sangat jenius karena berada di top 3 PTN di Indonesia. Ternyata mereka memang gigih untuk mencapai cita-cita mereka. Hal ini terbukti banyak yang masuk jurusanku padahal pada pilihan 1 dan 2. SMA asal mereka juga favorit semua. Tidak mengherankan jika mereka sudah terpacu dari awal untuk masuk PTN terbaik. Tapi
tidak sedikit juga yang akhirnya merasa kaget dengan dunia perkuliahan karena persaingan yang sangat ketat untuk mencapai yang terbaik, dan akhir dari semua itu adalah yang penting lulus tanpa ngulang. Yang penting lulus tanpa ngulang. Tingkat kerendah hatian mereka meningkat seketika. Kesimpulannya adalah semua PTN juga menghasilkan mahasiswa yang terbaik di bidangnya masing-masing karena tetap gigih walaupun sudah dapat kampus melalui jalur yang berbeda-beda, dan ada juga yang beranggapan yang penting lulus. Bedanya hanya di inputnya saja. Hal ini akan berbeda dengan masa sekolah yang pasti sekolah unggulan banyak menghasilkan siswa berprestasi. Sekolah tidak unggulan sedikit bahkan tidak menghasilkan siswa berprestasi. Ini hanya pendapat ya. Oke. Ya bener banget guys. Jadi klaim tadi 3 universitas tadi adalah 3 universitas terbaik di Indonesia, yaitu kembali lagi kalau misalnya menurut badan kayak QS ranking itu menunjukkan 3 itu ya berarti memang betul gitu 3 universitas tadi punya kelebihan-kelebihan tertentu. Kalau nggak salah tuh ada banyak penilainya gitu, dari penelitian lah, pengabdian lah, kualitas alumni lah, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kalian yang nggak kuliah di 3 universitas tadi itu ngerasa minder, ngerasa kurang, atau ngerasa gimana gitu. Nggak usah, karena kembali lagi ini tuh yang menentukan kualitas diri kitanya sendiri. Nggak jarang orang-orang yang bukan kuliah dari top 3 itu tapi lebih pinter, lebih cakap, lebih ahli dibanding dari yang top 3 ini. Kayak misalnya lulusan dari ITS itu tuh diakuin gitu jago-jago di bidang perteknikan gitu ya. Walaupun memang ada saingannya di ITB, tapi kita semua tahu ITS gitu. Terus juga kita juga beberapa kali lihat kalau IPB yaitu kampus pertanian terbaik di Indonesia gitu. Jadi kadang kita tuh ngeklaim kampus-kampus tertentu, tapi mari kita singkirkan sejenak, kembali ke diri kita masing-masing, perbaikin kualitas diri kita biar alma mater kita tuh sepakat gitu kalau mereka juga yang terbaik gitu sih guys. Terima kasih sudah menonton Quora episode 3 ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian, dan see you and bye bye.